Shalom para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu ya kali yang ketiga untuk siri yang ketiga. Ya, berkenaan dengan khotbah saya yang terdapat di kitab Efesus. Dan sebelum itu, shalom sekali lagi. Ya, selamat petang diucapkan kepada para sahabat pelayanan. Ya, baik yang sedang menonton video ini bahkan yang akan menonton. Ya, dan saya percaya semuanya di atas kasih karunia dan anugerah kebaikan Tuhan kita dipertemukan lewat pelayanan channel YouTube saya, Iliwa Obin. Ya, bahkan di Facebook saya, Iliwa Obin. Dan kita percaya ya di atas kebaikan Tuhan, khususnya kesinambungan pelayanan ini merupakan satu anugerah dan ya berkat yang terbaik yang Tuhan percayakan kepada saya untuk mengungsikan ya kebaikan Tuhan lewat daripada renungan firman Tuhan yang saya akan sampaikan ini. Jadi terima kasih para sahabat pelayanan karena menyertai pelayanan kita bersama pada petang hari ini. Jadi sebelum saya membaca teks firman Tuhan ini dan menguraikannya, ya, apa kata, mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan Bapa Surgawi, pada petang hari ini saya sangat bersyukur, berterima kasih karena ini siri khotbah saya yang ketiga Tuhan. Dan saya percaya Tuhan semuanya disebabkan kebaikan Engkau, kuasa kasih dan karunia-Mu Tuhan, sehingga menjadi berkat Tuhan di setiap firman Engkau yang hamba-Mu ini sampaikan kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Baik yang sedang menonton video ini maupun yang akan menonton video ini, kawan-kawan yang berada di luar sana yang mengenali hamba-Mu ini, bahkan ya sahabat-sahabat yang daripada luar sana yang menyertai. Saya percaya Tuhan mereka juga merupakan sahabat-sahabat pelayanan yang telah Engkau berkati untuk menyertai pelayanan channel melalui channel YouTube ini. Terima kasih Tuhan, beri hamba-Mu ini hikmat, akal budi dan pengetahuan. Beri kuasa-Mu Tuhan supaya firman ini dapat disampaikan dengan sebaik mungkin untuk memberkati banyak orang di luar sana. Terima kasih Tuhan, terpuji termula Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah, siri khotbah kita yang pertama yang pernah saya uraikan kepada para sahabat pelayanan di minggu-minggu yang lepas. Tema yang pertama ini bersatu di dalam Kristus. Dan yang kedua ini hidup damai di dalam Kristus. Dan yang ketiga ini, siri yang terakhir ini, seperti mana yang saya janjikan pada para sahabat pelayanan yang ingin mendengar khotbah ini, saya percaya ya inilah khotbah yang Tuhan percayakan kepada hamba ini. Dan saya percaya juga bahwa ia akan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya para sahabat pelayanan yang berada di luar sana yang sedang menonton channel YouTube ini. Ya, jadi sekali lagi saya perkenalkan diri, saya Pastor Iliwa Obin. Ya, melayani di Gereja Baptis Pelita Cahaya Taman Kota Masai Johor. Ya, jadi diharapkan ya setiap perkongsian ini dapat memberkati ya kita semua, khususnya para sahabat yang berada di luar sana yang akan menyaksikan video ini. Jadi tema kita pada hari ini, siri yang ketiga ini dan siri yang terakhir dalam kitab Efesus yang telah saya ambil ini bertemakan menjadi anggota keluarga Kristus. Menjadi anggota keluarga Kristus. Jadi tema ini sangat ya baik dan sangat penting juga ya untuk menjadi bekalan rohani kepada setiap pribadi kita ya dan menjadi kekuatan iman. Jadi mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama di Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah.
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-19 ini berbicara, ia mengatakan, demikianlah, kamu bukan orang asing lagi atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, saya sangat suka berbicara tentang perkara ini karena ia berbicara sewarga dan kawan sewarga dan menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia sudah memiliki satu keanggotaan, keanggotaan dan keahlian di dalam keluarga itu. Ya, sebab firman Tuhan berbicara, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Ya, berarti kan hampir sama pengertiannya dengan anak angkat. Sebab ia mengatakan kita diangkat. Tapi pada masa yang sama, sebenarnya setiap orang yang percaya dan sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dia, ia menjadi sebahagian daripada keluarga Kristus itu sendiri, ataupun keluarga di surga itu sendiri. Ya, karena matinya Yesus di dalam kehidupan dosa kita, dan bangkitnya Yesus di dalam kehidupan kita. So, ia berbicara bahwa firman Tuhan sangat menekan perkara ini. Ia sangat penting bagi setiap orang yang percaya. Karena apa? Di dalam kematian, di dalam kebangkitan dia, kita berada dalam posisi itu. Dan firman Tuhan ini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus, bahwa mereka ini pada mulanya bukanlah keluarga Allah, jauh daripada Tuhan. Dalam arti kata lainnya, mereka bukanlah orang percaya. Jadi setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sudah menjadi ahli keluarga. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, menjadi kawan sewarga. Jadi bukan lagi orang asing atau pendatang asing, tetapi menjadi kawan sewarga. Nah, dalam istilah kata lainnya, sewarga negara. Lebih kurang seperti itu. Sewarga surga. Lebih kurang seperti itu maksudnya. Dan bukan itu saja. Dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita berada di tengah-tengah orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, sebab itulah apabila seseorang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, di dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam imannya, menerima berarti kan bukan menerima dengan kata-kata saja, dengan imajinasi saja. Tapi apabila seseorang itu bertindak melalui penerimaan dia, bahwa Yesus ini adalah juru selamat pribadi dia, itu berarti dia sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi apabila dia sudah menerima Yesus dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, itu berarti bahwa penerimaan dia itu sudah merangkumi, sudah melengkapi, iman dia sudah dilengkapi. Dia bukan saja menerima, tapi bertindak daripada apa yang dia terima itu. Nah, apa kata firman Tuhan di sini? Bukan saja kita dijadikan anak-anaknya, diambil daripada dunia ini yang pada mulanya adalah manusia yang hidup di dalam daging yang berdosa. Pada mulanya adalah orang jahat, pada mulanya tidak mengenal Allah, pada mulanya tidak mengenal kebenaran.
Jadi apabila dia sudah diambil, nah maksudnya sudah diambil karena kita sudah menerima dia sebagai juru selamat pribadi kita, itu berarti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, kita bukan lagi pendatang asing atau orang luar. Bukan lagi. Kita sudah menjadi sebahagian kawan sewarga. Kawan sewarga. Jadi kawan sewarga ini kan kalau di dalam negara ini kan seperti seseorang yang sudah mendapat PR, kelayakan, dokumen. Pada mulanya dia orang Indonesia. Apabila dia berkawin dengan orang Malaysia dan dia sudah mendapat dokumen ya yang melayakkan dia untuk menjadi warga negara Malaysia, dalam arti kata lainnya dia sudah mendapat PR, ya mendapat satu dokumen yang melayakkan dia jadi warga negara. Nah, dia tidak boleh lagi dikatakan orang asing. Ya, walaupun dia berasal daripada Indonesia, memang benar dia Indonesia, tapi kelayakan dia sebagai warga negara, ya, dia juga adalah warga negara. Karena dia sudah memiliki dokumen dan dibenarkan oleh pemerintah di dalam negara ini bahwa dia boleh menetap di sini, boleh menjadi warga negara di sini. Nah, saya percaya firman Tuhan juga ini berbicara secara rohani yang seperti itu. Apabila kita sudah menerima Yesus, kita bukan orang asing lagi. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di kawan sewarga. Dan bukan itu saja, dari anggota-anggota kudus dan orang-orang keluarga Allah. Jadi bayangkan itu saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bukan saja diangkat menjadi anaknya, tetapi kita sebahagian daripada kalangan orang-orang suci, orang-orang kudus. Bukan saja menjadi warga negara di dalam surga itu, penghuni surga itu, tetapi menjadi anggota-anggota keluarga di dalam surga itu. Anggota-anggota keluarga. Dan sebahagian daripada kalangan orang-orang kudus. Jadi di sana sudah ada orang kudus. Ya saudara. Nah, apabila kita berada di tempat itu, kita sudah menjadi kalangan orang kudus. Nah, 3 aspek ini sangat penting dalam pertobatan seseorang. Sangat penting dalam pertobatan seseorang. Jadi apabila kita sudah menerima Yesus, kita jangan lagi berpikir kita ini orang luar. Tapi kita adalah kawan sewarga. Dan bukan itu saja apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita sebahagian daripada orang-orang kudus itu dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi ini keistimewaannya menjadi orang Kristen ini. Ya, sebab memang kita melalui proses menjadi orang Kristen, melalui pertobatan, semua itu bermula daripada menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tapi pada masa yang sama, perkara ini akan berlaku dalam kehidupan kita dengan selengkap-lengkapnya untuk melengkapi diri kita, supaya kita dilayakkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-20 ini, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, apa kata tadi? Yang pada mulanya, apabila kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, Tuhan akan menjadikan kita ya sebahagian daripada orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dan bukan itu saja. Kenapa kita dapat dibangunkan, bertumbuh, bercambah, dan berhasil dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan berbicara di ayat yang ke-20 ini, yang terdapat di kitab Efesus pasal 2 ini, apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini? Yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.
Jadi pengajaran keselamatan itu sudah ada. Bermula daripada dasar-dasar yang dimulai oleh para rasul dan para nabi. Sudah ada pengajaran itu. Dan tanpa kita sadari apa yang mereka ajarkan itu sebenarnya, itu semua tentang keselamatan yang Yesus bawa di dalam dunia ini. Sebab di ayat yang terakhir, kata yang terakhir di sini, apa yang dia beritahu di sini? Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, para rasul, para nabi, mereka mengajarkan tentang keselamatan. Mengajarkan tentang aturan. Ya, tentang hukum hakam. Ya, tentang jalan kebenaran yang diajarkan oleh para rasul, para nabi. Tapi semua itu akan digenapi, dilengkapi, dikuatkan oleh Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. So, firman Tuhan ini berbicara di ayat yang terakhir ini, ya dari ayat 20, dan perkataan yang terakhir ini, ia mengatakan di situ, Yesus sebagai batu penjuru. Nah, bayangkan saudara, Yesus itu adalah batu penjuru yang sangat kuat. Segala sesuatu ajaran para nabi, para rasul tidak akan menjadi kuat, tidak akan menemukan kebenaran. Dan mereka mengajarkan perkara-perkara yang hanya sia-sia sekiranya kalau bukan Yesus yang diajarkan. Sekiranya Yesus tidak ada di situ dan Yesus jauh daripada pengajaran mereka. Kalau ada orang bertanya kepada saya, Pastor, ya Yesus kan belum lahir lagi di zaman Kejadian. Di dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi dengan berani saya mengatakan di sini, Yesus belum lahir, tapi mereka mengajarkan firman Tuhan. Dan siapa firman Tuhan itu? Firman Tuhan itu adalah Yesus. Jadi secara otomatis mereka sedang mengajarkan Yesus kepada orang. Kan firman Tuhan ini apa yang dikatakan oleh Perjanjian Lama ini berbicara tentang jalan-jalan keselamatan. Berbicara tentang mujizat, tentang hukum, dan sebagainya. Nah, tanpa disadari oleh manusia di zaman itu, sehingga ke hari ini masih banyak orang mencari-cari, khususnya yang di luar Kristen dari agama-agama yang lain, yang tidak percaya kepada Alkitab ini, mereka tidak menyadari yang firman itu adalah Yesus. Nah, berani saya katakan di sini, segala ajaran para nabi, para rasul, kalau Yesus tidak ada di situ, dan Yesus bukan kekuatannya, bermakna ajaran itu tidak ada batu penjurunya. Sebab itulah firman Tuhan berbicara di sini, Yesus itu merupakan sebagai batu penjuru yang kuat kepada setiap ajaran itu. Kegenapan firman Tuhan itu sangat penting. Kegenapan Taurat itu sangat penting. Yesus perlu berada di ujung ceritanya, di ujung penutup kitab, penutup tulisan dan sebagainya. Yesus perlu berada di situ. Karena apa? Yesus adalah kegenapan, kelengkapan, kekuatan segala-galanya. Nah, sekali lagi saya katakan di sini, tanpa Yesus, ajaran para nabi, para rasul, sebelum Yesus, semua itu sia-sia. Kalau banyak orang di dalam dunia ini menyangkal keselamatan yang Yesus berikan kepada manusia. Kenapa yang diberitakan oleh para nabi, oleh para rasul adalah Yesus itu sendiri. Baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, mari kita teruskan di ayat yang ke-21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Pada mulanya adalah ajaran, pada mulanya adalah simbolik, pada mulanya hanyalah kepingan-kepingan batu dan tertulis dalam lolo batu firman itu. Dan akhirnya apa yang berlaku? Firman itu menjadi daging. Dan firman itu menjadi gereja. Dan gereja orang Kristen adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Sebab apa yang dikatakan oleh ayat 21 ini, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di kota Efesus, dia mengatakan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun
menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, di dalam Yesus. Di dalam Yesus akan tumbuh seluruh bangunan. Ia berbicara tentang gereja di zaman akhir ini. Ia berbicara tentang gereja. Seluruh bangunan. Jadi semua gereja yang ada dalam dunia ini merupakan adalah anggota-anggota daripada tubuh Kristus itu sendiri. Ya. Dan dalam arti kata lainnya, banyak orang suka berbicara tentang perkara ini. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Di setiap dominasi gereja yang ditubuhkan, yang diizinkan oleh Tuhan ditubuhkan oleh para umatnya, itu adalah anggota daripada tubuh Kristus itu sendiri. So, firman Tuhan berbicara di sini, Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Jadi bayangkan, rapi tersusun. Itu berbicara tentang rencana Tuhan. Sangat rapi dan tersusun apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau buat, mau lakukan untuk pembangunan gerejanya di dalam dunia ini. Semuanya dalam rencana Tuhan. Dan sebab itulah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia berbicara tentang gereja kepada orang Efesus, kepada kota Efesus di masa itu. Dan ia juga berbicara, dan saya percaya ini juga merupakan nubuatan tentang gereja-gereja di zaman akhir. Tuhan ada di setiap gereja. Ya, sungguh pun ada gereja-gereja yang sesat, yang tidak rapi tersusun, keluar daripada kebenaran dan sebagainya. Tapi kita percaya juga, Tuhan ada rencananya. Karena sesuatu yang dibina oleh manusia, dan tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, dan lari daripada kebenaran, ia tidak akan kekal lama. Semua perkara yang dibina oleh manusia, dan Tuhannya tiada di situ, dan dasarnya bukanlah firman Tuhan, dan dasarnya adalah kekuatan manusia, gereja itu tidak akan bertahan. Sebab itulah Rasul Paulus dia memberi nasihat kepada orang-orang di kota Efesus, pemimpin-pemimpin gereja di kota Efesus. Yesus itu, kalau kamu berada di dalam Dia, kamu akan tumbuh, dan seluruh bangunan, seluruh gereja rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan ia juga berbicara tentang pribadi kita. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya, sebuah bangunan gereja itu tidak akan tertumbuh kalau tiada manusia yang mengelolanya. Jadi Tuhan perlukan hamba-hambanya, pelayan-pelayan yang mengelola pelayanan di sebuah gereja itu. Jadi Tuhan bermula kepada setiap manusia itu, setiap orang-orang pilihannya. Dia mau menjadikan mereka ini seperti mana yang dikehendaki olehnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, menjadi bait Allah yang kudus. Jadi kalau hidup kita kudus, hidup kita benar, kita merupakan gereja Tuhan yang benar. Dan kita dapat melakukan pelayanan gereja Tuhan itu dengan sebaik mungkin. Karena hidup kita benar. Yang menjadikan kita kudus itu adalah Tuhan. Apabila Tuhan menjadikan kita kudus, itu berarti kita sudah melakukan kehendak-Nya. Kita sudah melakukan kebenarannya. Kita sudah memilih untuk melakukan kebenaran. Dan itu yang membuatkan hidup kita kudus. Ya saudara, kekudusan itu luas maksudnya. Ya, baik dalam hati, dalam pikiran, dalam setiap tindakan. Itu yang membenarkan kita berhasil di dalam setiap pelayanan dan pekerjaan kita. Karena firman Tuhan berbicara di sini, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, harus ingat ini saudara. Kalau kita mau maju di dalam pelayanan, yang pertama-tama sekali, hidup kita harus benar. Karena bila hidup kita benar, kita akan mengalami kekudusan. Kekudusan itu tidak seorang pun dapat memperolehinya, karena ia berasal daripada Roh Allah.
Tapi apabila hidup kita benar, Tuhan sendiri yang akan mengurapi kekudusan itu. Banyak orang mengatakan, oh dia kudus, dia bagus, dia suci, dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu, benarkah apa yang kita lihat itu tentang kehidupan orang itu? Benarkah hidup dia bagaimana? Kekudusan itu datang daripada Tuhan. Ya, yang saya maksud juga di sini bukan kekudusan yang berada di luaran. Ya, kita bersih macam mana pun badan kita dan kita anggap itu adalah kudus, tapi kalau di dalam ini tidak kudus, bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana kita menjadi bait Allah? Bagaimana kita boleh berada di dalam Tuhan? Nah, sebab itulah pentingnya hidup ini benar. Karena apabila hidup ini benar, itu membuktikan bahwa ada kekudusan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kekudusan bukan cara manusia melihat di luar, tapi kekudusan ialah cara Tuhan melihat kita. Cara Tuhan meletakkan kekudusan itu. Ya, kenapa Tuhan meletakkan? Sekali lagi saya ulang ya, sebab hidup kita benar. Hidup benar itu merupakan satu pilihan. Kalau engkau memilih hidup benar, lakukan perintah Tuhan dengan sebaik mungkin. Karena itu kudus dan itu menguduskan hidupmu. Ayat terakhir. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa kata Rasul Paulus di sini? Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, spesial sekali firman Tuhan ini, pengajaran Tuhan Yesus sungguh sempurna, dan ini yang menyebabkan ramai orang Kristen, banyak orang Kristen berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan ini menuntut satu perkara yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan. Maksudnya itu sebab Yesus selalu berbicara, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Nah, sebab itulah sangat pentingnya apabila kita berada di dalam Tuhan itu juga, Tuhanlah yang akan membangunkan kita. Nah, pengertian di luar saudara, membangunkan kehidupan rohani kita, baik itu menjurus kepada karakter, ya menjurus kepada sikap hati, cara pikir dan sebagainya. Membangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Kalau pikiran ini baik, perkataan ini baik, penglihatan ini baik, hati ini baik, tindakan baik, itu berarti Tuhan sedang menjadikan kita tempat kediamannya. Tubuh kita inilah gereja Tuhan, atau dalam arti kata lainnya rumah doanya Tuhan. Tuhan mau kita berdoa, Tuhan mau kita melakukan pelayanan, sebab Tuhan mau tinggal di dalam kehidupan kita, tinggal dalam pikiran, dalam hati kita. Ya, Dia menjadikan kita seperti baitnya, kediamannya, supaya hidup kita hidup yang memuliakan namanya, hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang berarti, hidup yang berhasil. Dan saya percaya para sahabat pelayanan juga ingin dibanggakan oleh Tuhan. Tuhan mau bangga kepada kehidupan kita, dan sebab itulah saudara, kita harus bangga kepada Tuhan. Saya bangga menjadi orang Kristen karena saya tahu di dalam saya Tuhan turut membangunkan dan menjadikan di dalam saya ini tempat kediamannya, di dalam roh saya. Pentingnya kita harus diproses lewat roh, kehidupan rohani. Di setiap roh manusia, kalau combine dengan Roh Kudus, bekerja sama dengan Tuhan, percayalah, kita akan bertumbuh dengan sebaik mungkin.
bercambah. Apa yang diumpamakan oleh Yesus. Seperti sepohon pokok. Ya, burung akan datang membuat sarang. Itu menggambarkan tentang berkat-berkat dalam kehidupan seseorang. Nah, sebab itulah pentingnya di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Semuanya lewat roh. Orang Kristen ini tidak akan terpengaruh dengan agenda-agenda, ya, agenda-agenda yang bersifat kedagingan, ya, yang bersifat teori dan sebagainya tentang pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Kita tidak mungkin terpancing tentang pengajaran-pengajaran seperti ini yang bersifat kedagingan. Tapi kita hanya dapat bekerja sama dengan Tuhan apabila Tuhan kita jemput melalui roh kita. Kita mau bekerja sama dengan Dia melalui roh kita. Kalau sudah combine roh manusia kita dengan roh kudus, itu yang akan membangunkan tubuh kita menjadi gereja yang kudus, gereja yang hidup, gereja yang dapat melakukan perintah Tuhan dengan sebaik mungkin. Saudara yang saya kasih Tuhan, ya ini saja firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada petang ini, ya, dan diharapkan sedikit sebanyak dapat memberkati ya kita semua. Jadi terima kasih, dan kita akan berjumpa lagi di lain hari di tema-tema khotbah yang lain yang terdapat dalam Alkitab, ya, seperti mana yang dikehendaki oleh Tuhan untuk disampaikan kepada para sahabat pelayan untuk menjadi berkat bagi mereka dan juga bagi banyak orang. Terima kasih dan Tuhan memberkati.